Baru beberapa pekan, pengganti Ruben Amorim di Sporting Lisbon bakal dipecat. Drama di Sporting kini memasuki babak baru dengan laporan pemecatan dari Joao Pereira. Pelatih asal Portugal tersebut kemungkinan akan kehilangan posisinya hanya 6 minggu setelah ia menggantikan Ruben Amorim. Menurut laporan dari Record, Sporting Lisbon telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Pereira sebelum pertandingan krusial melawan Benfica. Pereira dikabarkan akan menerima keputusan ini dan menyadari bahwa ia gagal memenuhi ekspektasi besar. Roberto Mancini menyesal tangani timnas Arab Saudi. Menangani timnas Arab Saudi merupakan salah satu penyesalan terbesar dalam karir Roberto Mancini. Nakoda berumur 60 tahun tersebut mengatakan henggang dari timnas Italia untuk bisa menangani Arab Saudi merupakan kesalahan besar. Semenjak dipecat oleh Arab Saudi, Mancini seringkali dikaitkan dengan sejumlah tim dari Serie A seperti AC Milan dan juga Roma sempat dilaporkan tertarik menggunakan jasa dari Mancini. Mason Greenwood, mesin gol Marseille, ikuti jejak dari Didier Drogba. Di masa lalu Marseille punya mesin gol bernama Didier Drogba. Saat ini Marseille tampaknya punya pemain yang serupa, yakni Mason Greenwood. Pada akhir pekan, Mason Greenwood berhasil mencetakkan gol yang ke-11 bersama Marseille di seluruh kompetisi musim ini. Torehan 11 gol dari 16 laga bersama Marseille merupakan torehan Mason Greenwood yang rupanya cuma kalah dari Didier Drogba yang berhasil membuat 12 gol dalam jumlah penampilan yang sama ketika masih menjadi mesin gol tersebut di musim 2003-2004. Old Trafford tak cuma hanya bocor tetapi juga diganggu hama tikus. Kandang Manchester United jadi sorotan akibat kebocoran yang terjadi. Selain bocor, Old Trafford juga diganggu masalah hama tikus. Masalah lebih serius di Old Trafford tak henti sampai di situ. Menukil laporan dari Daily Mail, kapasitas stadion yang mencapai 740.000 penonton tersebut diberi skor kebersihan yang sangat buruk dari para inspektur. Old Trafford mendapatkan bintang 2 dalam peringkat kebersihan, turun dari skor sebelumnya yakni mencapai bintang 4. Kali ini disebabkan karena ditemukan kotoran tikus di dalam arena stadion. Dipermalukan oleh Bournemouth, Lisandro Martinez tuntut MU untuk berubah. Sebuah seruan diberikan oleh Lisandro Martinez kepada skuad dari Manchester United yang ingin skuad setan merah berbenah agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Martinez mengakui bahwa timnya sebenarnya tidak bermain dengan terlalu buruk, namun ia menyebut ada sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi. Martinez sendiri optimis bahwa timnya bisa bangkit dari keterpurukan yang mereka alami saat ini. Leny Yoro tak menyesal gabung dengan Manchester United. Leny Yoro mengungkapkan bahwa dia tidak merasa menyesal atas keputusannya untuk pindah ke Manchester United di musim panas lalu, meskipun sempat menghadapi tantangan cedera dan kesulitan tim di awal karirnya. Perjalanan awal Yoro di Manchester United tidak berjalan mulus setelah ia mengalami cedera kaki saat pramusim melawan Arsenal. Cedera tersebut memaksanya untuk absen dalam 21 pertandingan selama proses pemulihan. Amorim parkir Rashford lagi. Neville sebut MU memang harus berubah. Marcus Rashford kembali diparkir oleh Manchester United dan Gary Neville menegaskan bahwa Ruben Amorim memang harus melakukan perubahan. Saat Garnacho sudah kembali ke daftar susunan pemain MU dan bermain, Rashford masih ditepikan oleh Amorim dan ex-kapten dari Manchester United tersebut mengungkapkan dukungannya kepada sang pelatih. Suatu hal harus dirubah di Manchester United, kata Neville kepada Sky Sports. Saka absen beberapa pekan ke depan. Kabar buruk untuk Arsenal terkait perkembangan dari cedera Bukayo Saka. Winger The Gunners itu mengalami cedera serius dan harus menepis setidaknya beberapa pekan ke depan. Menurut laporan dari media Inggris, Saka harus absen setidaknya 8 atau sekitar 2 bulan. Cederanya parah, dia akan absen untuk beberapa pekan lamanya. Ujar dari sang pelatih Mikel Arteta. AC Monza resmi pecat Alessandro Nesta. Klub Serie A yakni AC Monza telah resmi memecat sang pelatih mereka yakni Alessandro Nesta. Keputusan ini diambil tak lama setelah Bianco Rossi menelan kekalahan 2-1 dari Juventus. Monza kini berada di dasar klasemen Serie A dengan mengumpulkan 10 poin dari 17 pertandingan. Dan kekalahan dari Juventus menambah beban bagi tim yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi.
Demi bisa daftarkan Dani Olmo, Barcelona siap tempuh langkah hukum. Barca telah mengambil langkah hukum ke La Liga dalam upaya terakhir untuk memastikan bahwa gelandang bintang mereka yakni Dani Olmo akan diizinkan bermain untuk klub di tahun depan. Menurut laporan dari Marca, Barcelona mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mencari tindakan pencegahan dan meminta hakim untuk mengizinkan mereka memproses pendaftaran Olmo pada Januari nanti. Inter Milan kalahkan FC Como. Inter Milan berhasil mengalahkan perlawanan Como dengan skor meyakinkan 2-0. Pasukan dari Simeone Inzaghi dipaksa bekerja keras dan Como melawan dengan cukup tangguh. Inter baru memecah kebuntuan lewat gol dari Carlos Augusto di babak yang kedua, ditambah dengan Marcus Thuram yang mencetakkan gol di penghujung laga. Kemenangan ini mendorong Inter naik ke peringkat ketiga klasemen. Persaingan di papan atas kian semakin memanas. Keputusan jual Scott McTominay ke Napoli dipandang salah oleh legenda MU. Legenda Manchester United yakni James Stam percaya bahwa mantan klubnya telah melakukan sebuah kesalahan besar dengan menjual Scott McTominay ke Napoli. Stam mengatakan bahwa dia akan lebih senang jika Scott McTominay tetap bertahan lama di Manchester United. Kepergian ke Napoli ternyata membawa keberuntungan, di mana ia membantu timnya naik ke posisi kedua klasemen Serie A Italia dan hanya terpaut 2 poin dari sang pemuncak klasemen yakni Atalanta. Mo Salah bikin rekor tetapi belum dikasih perpanjangan kontrak. Mo Salah terus mencetakkan gol dan juga assist untuk Liverpool hingga membuat rekor. Di satu sisi, masa depan dari si Raja Mesir tersebut bersama Liverpool masih juga belum jelas. Total 229 gol sudah dibuat Salah sejak berseragam Liverpool di tahun 2017. Si Raja Mesir kini berstatus sebagai pemain tersubur keempat dalam sejarah Merseyside Merah. Sayangnya masa bakti Salah di Liverpool hanya tersisa 6 bulan lagi dan sejauh ini belum ada kesepakatan kontrak baru yang disodorkan Liverpool untuk sang pemain. Era dari Kevin De Bruyne kini sudah berakhir. Kevin De Bruyne termasuk salah satu gelandang terbaik dari generasinya, namun era De Bruyne kini memasuki ujungnya di Etihad Stadium. Kevin De Bruyne bisa menjadi salah satu pemain pertama yang akan meninggalkan Man City. Pemain berusia 33 tahun itu akan habis kontraknya di akhir musim dan telah diikatkan dengan sejumlah klub, termasuk diantaranya dari Saudi Pro League dan juga dari Major League Soccer. Sevilla rayu Lucas Vazquez untuk pindah. Real Madrid bisa kehilangan Lucas Vazquez pada tahun depan. Pasalnya Sevilla yang menyodorkan tawaran kontrak 2 tahun kepada kapten Los Blancos tersebut. Gelandang yang kini berusia 33 tahun itu dikenal dengan permainannya yang serba bisa. Vazquez juga bisa menjadi salah satu aset berharga Madrid selama bertahun-tahun. Jika pemain itu tak memperpanjang kontraknya bersama Madrid, maka Sevilla bisa memboyongnya tanpa bayaran ongkos transfer, dan ini akan menjadi keuntungan besar bagi Sevilla. Bulan depan PSG siap jual Asensio. PSG nampaknya siap berpisah dengan Marco Asensio dalam waktu yang dekat. Pemain asal Spanyol tersebut memang kurang mendapatkan tempat di tim utama Luis Enrique. Total ia sudah membuat 46 laga dan mengepakkan 7 gol serta 11 assist dalam tim. Tapi kebanyakan dari jumlah penampilan yang dibukukan, pemain asal Spanyol tersebut kerap hadir dari bangku cadangan yang memang jarang mendapatkan kepercayaan sebagai starter. Manchester United siap saingi PSG dalam perburuan Victor Osimhen. PSG disebut masih menginginkan jasa Victor Osimhen, namun mereka tak sendirian dalam perburuan tersebut. Pasalnya MU juga tertarik membawanya ke Inggris dalam waktu yang dekat. Menurut laporan dari jurnalis Prancis yakni Sacha Tavoleri, United telah bergerak untuk bisa mengamankan penyerang 25 tahun tersebut. Di sisi lain, MU tak akan kesulitan mencapai kata sepakat dengan Osimhen soal gaji, namun mereka dipastikan bakal melakukan negosiasi yang berpotensial dengan Napoli dengan kontraknya yang tersisa 18 bulan lagi. Ipartinope meminta bayaran tak kurang dari 75 juta euro.
Milos Kerkez disebut sebagai bek kiri ideal untuk Liverpool. Jamie Carragher mengungkapkan bahwa Liverpool perlu memperkuat posisi bek kiri mereka dengan mendatangkan pemain baru di bursa transfer Januari nanti, dan ia menilai Milos Kerkez dari Bournemouth sebagai pilihan yang sempurna. Dengan bek kiri andalan Liverpool yakni Andy Robertson yang mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah bertahun-tahun menjadi pemain kunci, Carragher percaya bahwa Liverpool perlu segera memperkuat posisi ini. Pada musim ini Kerkez telah memainkan 17 pertandingan di seluruh kompetisi, dan pemain berusia 21 tahun tersebut telah menyumbang 1 gol dan juga 2 assist dari penampilannya tersebut. Tak pernah dimainkan Chelsea, agen coba tawarkan Christopher Nkunku ke Barcelona. Agen Christopher Nkunku dilaporkan telah menawarkan Barcelona kesempatan untuk bisa mengejar sebuah kesepakatan dengan potongan harga untuk penyerang Chelsea tersebut. Nkunku gagal mendapatkan menit bermain reguler di bawah asuhan dari Enzo Maresca yang lebih memilih Nicolas Jackson menjadi pemain utama. Laporan dari Sport mengatakan bahwa Vini Zahavi telah mendekati Barcelona untuk mendiskusikan kemungkinan kepindahannya menuju Camp Nou. Hansi Flick beri lampu hijau untuk Gareth Rashford. Barcelona kini dikabarkan meminati serius bintang Manchester United yakni Marcus Rashford. Hansi Flick sendiri telah memberikan lampu hijau untuk mendapatkannya. Menurut laporan dari tim Talk, Barcelona memiliki minat serius kepada Rashford dan siap menawarkan Ansu Fati sebagai bagian dari kesepakatan untuk bisa membawa penyerang Manchester United tersebut ke Catalunya.